Kalau aku mengucapkan salam, tidak ada seorang pun menjawab salamku, kecuali Nabi SAW yang menggerakkan bibirnya mengucap salam, tapi tidak keluar suaranya. Antum bayangkan, antum hadir di majelis, semua antum kenal, Assalamualaikum, gak ada yang jawab. Nabi pun SAW gak jawab, cuma mulutnya bergerak dan tidak ada suara. Begitu. Dia bilang, saat aku sholat sunnah, jadi tidak dijawab salamnya sudah. Jadi lisan gak dijawab, tangan pun tidak salaman gitu. Dia bilang, saya pun bagi sholat sunnah. Saking pengaruhnya besar dalam jiwaku, sampai lagi sholat aku melirik ke Nabi. Katakan, aku berusaha melihat ke arah Nabi SAW. Dan pada saat aku melihat ke arah Nabi, ya kalau Nabi tidak tahu, maka aku melihat Nabi sedang melihat ke arahku. Dan kalau Nabi mengetahui aku melihatnya, maka beliau mengalihkan pandangan matanya. Ka'ab berkata, aku terus dalam keadaan ini tiap hari. Gak ada yang salam, gak ada yang ngobrol, gak ada yang tegur 40 hari. Utusan Nabi SAW datang lalu berkata kepadaku, sesungguhnya Rasulullah SAW telah melarang engkau menyentuh istrimu dan diperintahkan untuk menjauhi istrimu. Jadi bukan cuma satu kota Madinah, istri pun harus keluar. Ka'ab dengan imannya bilang apa? Apakah aku harus menceraikannya atau hanya menjauhi saja? Kata utusan Nabi SAW, penyampaian Nabi hanya menjauhi. Langsung gak pakai tunggu, dia bilang sama istrinya, pulanglah ke rumahmu, kepada rumah orang tuamu, sampai Allah memutuskan keputusanku. Kata Ka'ab, pada saat itu luar biasa, menumpuk antara, pada saat istrinya pergi, menumpuk antara di luar rumah tidak ada yang ajak ngomong, di rumah pun sendirian. Istri udah gak ngomong, gak ada masakan, gak ada ngomongan, gak ada biologis, gak ada segala macam. Diboikot total. Sebagian kerabat mendatangi Ka'ab, kata Ka'ab, mendatangiku seraya berkata, wahai Ka'ab, sesungguhnya Hilal bin Umayyah dan Mararah bin Rabi membiarkan istri mereka di rumah. Mereka hanya saja tidak menyentuhnya. Dua temanmu juga sama perintahnya Nabi SAW. Tapi mereka minta izin sama Nabi, gak usah dipulangkan ke rumah orang tua, di rumah saja. Tapi gak disentuh, gak ada biologis sama sekali. Ka'ab menjawab, mereka berdua sudah berumur, aku masih muda gitu. Sementara aku khawatir melanggar, nanti lihat istri habis mandi, nanti dekat-dekat ya. Bahaya, dilarang sentuh, ini larangan Allah dan Rasulnya, hukum melanggar. Dan dia takut menyentuh sampai disuruh pulang istrinya. Ka'ab berkata, sungguh segala sesuatu berubah total padaku. Dadaku sempit, hidupku seraya senyap. Bahkan istri pun sudah tidak berbicara denganku, dan dunia menjadi berubah, keindahannya menjadi gelap. Dan berjalan selama 50 hari. Dari 40 hari 10 hari diboikot, tak bisa lagi istrinya yuk ngomong, melayani, disentuh. Dia bilang, saya tetap komitmen, coba bersabar. Dalam kemelut pikiran jadi kacau, hati jadi sempit, dada jadi sempit, tetap saja saya sabar. Dan subhanallah, di hari ke-50 dari cobaan tersebut, pada saat aku sedang sholat duha di halaman rumahku, karena panas, beliau keluar di depan rumahnya, pasang sejadahnya, sholat duha. Dia bilang, tiba-tiba aku mendengar suara dari kejauhan yang sangat besar, teriak-teriak, wahai Ka'ab, berita gembira, wahai Ka'ab, berita gembira gitu. Dia bilang, saya melihat ke arah suara itu, saya melihat ada 2 orang sahabat Rasulullah SAW, yang satu lari, yang satu pakai unta. 2 orang ini kayak bersaing ingin tiba ke aku. Siapa yang tiba duluan gitu. Dia bilang, saking bersaingnya 2 orang ini, yang unta memicu untanya supaya sampai ke aku duluan, yang berlari tahu dia akan kalah cepatnya, maka dia naik ke atas pohon yang tinggi. Lalu mereka berdua sambil berteriak, berita gembira wahai Ka'ab bin Malik gitu. Terus saja itu dikumandangkan sama mereka, sampai Ka'ab mengatakan, aku pun bertanya, ada apa? Lalu dua-duanya secara bersamaan menyampaikan, satu di atas pohon, yang satu dari untanya gitu kan. Jadi saking berita gembira luar biasa, dia mengatakan, berita gembira, telah turun ayat Al-Quran yang menerima taubat. Maka kata Ka'ab radhiyallahu anhu, aku pun sujud kepada Allah sebagai syukur, dan hatiku tiba-tiba jadi lapang. Yang tadinya bumi ini sempit jadi luas gitu. Tadinya sumpek jadi lega, kepala rasanya sempit, luas semuanya.